Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Ifasal Sabila. Jadi di kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang pajak penghasilan atau PPh 21. Kali ini kita akan membahas tentang pajak penghasilan PPh 21. Definisi pajak penghasilan. Pengertian pajak penghasilan adalah pajak negara yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Pajak penghasilan PPh dikenakan terhadap orang pribadi dan badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama 1 tahun pajak. Selanjutnya, yang menjadi subjek pajak penghasilan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, subjek PPh meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak, badan merupakan sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Selanjutnya BUT atau bentuk usaha tetap. BUT adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dan dalam jangka waktu 12 bulan. Dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia yang dapat berupa tempat manajemen perusahaan, cabang perusahaan, kantor perwakilan, pabrik, gudang, dan lain-lain. Selanjutnya yang tidak termasuk dalam subjek pajak penghasilan, berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Yang pertama, kantor perwakilan negara asing. Yang kedua, pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat, atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menerima penghasilan lain di luar pekerjaannya tersebut. Yang ketiga, organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan, dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut, tidak menjalankan usaha untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Selanjutnya, kali ini yang kita bahas adalah pajak penghasilan 21. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 32 PJ 2015, PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai bentuk pajak dalam negeri. Perusahaan mengelola pemungutan pajak dengan memotong langsung penghasilan para karyawan dan menyetorkannya ke kas negara melalui bank persepsi, sehingga para pekerja tidak perlu membayarkan sendiri jenis pajak ini. Selanjutnya, dasar hukum perhitungan dan pemotongan PPh ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Selanjutnya, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 16 PJ 2016. Selanjutnya, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 PMK 010 2016 dan 102 PMK 010 2016. Selanjutnya, Peraturan
undang-undang lainnya yang memuat tentang pajak penghasilan. Sebagai tambahan informasi bahwa peraturan tentang tarif PTKP atau penghasilan tidak kena pajak saat ini tidak berbeda dengan peraturan PTKP tahun 2016 silam, sehingga perhitungan PPh 21 tahun ini masih merujuk pada peraturan PTKP yang ditetapkan tahun 2016 tersebut. Selanjutnya, wajib pajak adalah orang atau disebut peserta yang dikenai pajak atas penghasilannya, yang termasuk peserta wajib pajak antara lain. Yang pertama, pegawai atau karyawan. Yang kedua, penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, termasuk ahli waris yang juga merupakan wajib pajak PPh 21. Yang ketiga, bukan pegawai atau freelancer atau pekerja lepas yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas seperti pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris, atau seniman seperti pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, fotomodel, peragawan atau peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan semacamnya. Ada juga olahragawan, penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator. Selanjutnya ada pengarang, peneliti, dan penerjemah. Kemudian anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap di perusahaan yang sama. Selanjutnya, mantan pegawai. Berdasarkan situs online pajak, terdapat komponen-komponen yang harus diikutsertakan dalam perhitungan PPh 21. Seperti yang pertama, penghasilan bruto. Dalam hal ini, yang termasuk ke dalam penghasilan bruto atau penghasilan kotor yaitu penghasilan rutin yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam jangka waktu tertentu, meliputi gaji pokok dan tunjangan atau insentif, tunjangan makan, tunjangan transportasi, dan semacamnya. Yang kedua, penghasilan tidak rutin. Beberapa penghasilan yang masuk dalam kategori ini yaitu upah dalam bentuk bonus, THR tunjangan hari raya, serta upah lembur. Kemudian yang ketiga, iuran BPJS atau premi asuransi pegawai yang dibayar perusahaan. Setiap warga negara Indonesia atau WNI atau warga negara asing WNA yang tinggal di Indonesia selama lebih dari 6 bulan wajib memiliki dan menjadi anggota BPJS. Program asuransi kesehatan ini diselenggarakan oleh pemerintah dan wajib ada di setiap perusahaan, di mana pembayarannya dihitung berdasarkan persentase dari gaji atau upah yang diperoleh. Selanjutnya, yang keempat, jaminan kecelakaan kerja atau JKK. JKK adalah sebuah komponen kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja terhitung mulai berangkat kerja sampai tiba kembali di rumah atau menderita penyakit lain yang berkaitan dengan pekerjaan. Iuran JKK ini dibayarkan sepenuhnya oleh perusahaan. Besarnya iuran JKK dikelompokkan berdasarkan jenis usaha dan tingkat resikonya. Kelompok 1, premi sebesar 0,24% kali upah kerja sebulan. Kelompok 2, premi sebesar 0,54% kali upah kerja sebulan. Kelompok 3, premi sebesar 0,89% kali upah kerja sebulan. Kelompok 4, premi sebesar 1,27% kali upah kerja selama sebulan. Selanjutnya yang kelima, jaminan kematian atau JK. Jaminan ini diperuntukkan bagi ahli waris dari anggota program BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja. Dalam hal ini, kamu wajib menanggung iuran program kerja jaminan kematian JK sebesar 0,3% dari gaji bulanan yang kamu peroleh. Selanjutnya, yang keenam, jaminan kesehatan.
Terhitung sejak Juli 2015, tarif iuran jaminan kesehatan yaitu sebesar 5% dari gaji bulanan atau gaji pokok dan tunjangan tetap, di mana 4% dibayar oleh perusahaan atau pemberi kerja dan 1% dibayar oleh pegawai. Batas tertinggi gaji bulanan yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran jaminan kesehatan adalah 2 kali PTKP dengan status kawin dan memiliki 1 anak. Untuk keluarga lainnya yaitu terdiri dari anak keempat dan seterusnya, serta orang tua dan mertua. Besar iurannya yaitu 1% per orang atau dipotong dari gaji bulanan. Selanjutnya yang ketujuh, tunjangan PPh 21. Jika ada, bagi perusahaan yang memberi tunjangan PPh 21 kepada para pegawainya penuh atau sebagian, maka jumlah tunjangan PPh 21 ini dijadikan komponen tambahan dari penghasilan bruto. Sementara, untuk metode perhitungan gaji bagi pegawai yang menerima tunjangan PPh 21 adalah metode gaji bersih. Selanjutnya, yang ketujuh ada tunjangan BPJS jika ada. Bagi perusahaan yang memberi tunjangan BPJS atau JKK, JK, JP, atau JKes secara penuh, maka tunjangan BPJS ini dijadikan komponen tambahan dari penghasilan bruto. Metode perhitungannya juga menggunakan metode gaji bersih. Selanjutnya yang terakhir, iuran penghasilan bruto. Biaya-biaya yang digunakan mengurangi penghasilan bruto yaitu biaya jabatan, biaya pensiun, iuran BPJS yang dibayarkan pegawai, penghasilan tidak kena pajak. Nah, biaya jabatan atau staf hingga direktur, biaya ini diasumsikan sebagai pengeluaran selama setahun yang berhubungan dengan pekerjaan. Berdasarkan per 16 PJ 2016, biaya jabatan yaitu sebesar 5% dari penghasilan bruto, maksimal 500.000 per bulan atau 6 juta per tahun. Biaya pensiun berdasarkan per 16 PJ 2016, berdasarkan biaya pensiun yaitu 5% dari penghasilan bruto, maksimal 200.000 per bulan atau 2.400.000 per tahun. Iuran BPJS yang dibayarkan pegawai, dalam hal ini yang termasuk dalam iuran BPJS sebagai pengurang penghasilan bruto yaitu jaminan hari tua atau JHT. Jumlah iuran JHT yang ditanggung perusahaan sebesar 3,7 dan yang ditanggung pegawai sebesar 2%. Selanjutnya jaminan pensiun atau JP, jumlah iuran JP yang ditanggung perusahaan sebesar 2% dan yang ditanggung pegawai sebesar 1%. Selanjutnya jaminan kesehatan atau JKes, jumlah iuran yang ditanggung pegawai yaitu sebesar 1%. Penghasilan tidak kena pajak PTKP. PTKP menjadi salah satu komponen yang cukup penting dalam perhitungan PPh pasal 21. PTKP ini merupakan jumlah nilai penghasilan bruto bagi wajib pajak yang tidak dikenakan pajak. Selanjutnya, dasar pengenaan pajak atau DPP. DPP adalah dasar pengenaan pajak yang diperoleh dari penghasilan kena pajak dari wajib pajak penerima penghasilan. Berikut dasar pengenaan dan pemotongan PPh pasal 21. Yang pertama, penghasilan kena pajak atau PKP yang berlaku bagi pegawai tetap, penerima pensiun berkala, pegawai tetap tidak yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 bulan kalender telah melebihi 4.500.000, bukan pegawai yang menerima imbalan bersifat kesinambungan. Yang kedua, jumlah penghasilan yang melebihi 450.000 sehari yang berlaku bagi pegawai yang tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Ini berlaku bagi pegawai yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan, atau upah borongan sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 bulan kalender tidak melebihi 4.500.000.
Dasar pengenaan dan pemotongan PPh 21 adalah 50% dari jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi bukan pegawai. Ini berlaku bagi bukan pegawai sebagaimana yang dimaksud dalam Per Dirjen Pajak Nomor Per 32 PJ 2015 Pasal 3 huruf C yang menerima imbalan yang tidak bersifat kesinambungan. Kemudian yang terakhir, jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan di atas. Itulah peraturan dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21. Setelah ini, kita akan membahas tarif PPh 21 yang penting untuk dicermati agar tidak bingung jikalau Anda membayar pajak. Pengenaan tarif PPh bersifat progresif, artinya semakin tinggi penghasilan yang Anda terima maka akan dikenakan lapis tarif lebih tinggi. Berikut tarif pajak PPh 21 berdasarkan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh. Yang pertama, wajib pajak dengan penghasilan tahunan sampai dengan 50 juta kena 5%. Yang kedua, di atas 50 juta sampai dengan 250 juta kena tarif 15%. Yang ketiga, di atas 250 juta sampai dengan 500 juta sebesar 25%. Yang keempat, di atas 500 juta tarif yang dipungut sebesar 30%. Namun peraturan tarif PPh ini bagi penerima penghasilan yang tidak memiliki NPWP seperti dikutip dari Per Dirjen 32 2015. Yang terakhir, tarif penghasilan tidak kena pajak. Besarnya PTKP per tahun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 101 PMK 010 2016 tentang penyesuaian besarnya PTKP yaitu: yang pertama, 54 juta untuk diri wajib pajak orang pribadi. Yang kedua, 4.500.000 tambahan untuk wajib pajak yang kawin. Yang ketiga, 54 juta tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami. Yang keempat, 45 juta tambahan untuk setiap anggota keluarga saudara dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Batasan PTKP tersebut tidak berlaku untuk yang pertama, penghasilan bruto dimaksud jumlahnya melebihi 4.500.000 sebulan. Yang kedua, penghasilan yang dimaksud dibayar secara bulanan. Yang ketiga, penghasilan berupa honorarium. Yang keempat, komisi yang dibayarkan kepada penjajah barang dan petugas dinas luar asuransi. Nah, jadi itu saja video tentang PPT pajak penghasilan yang saya presentasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.